Hindu masuk di Sulawesi Utara, ya khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondo, itu pada tahun 1963. Itu gelombang pertama transmigrasi dari Bali. Kemudian gelombang kedua tahun 1964 itu juga transmigrasi dari Bali, itu di desa Kembang Merta, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo. Kemudian begitu berkembang dari transmigrasi di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, kemudian sebagian besar juga anak-anak yang melanjutkan sekolah itu berada di kota Manado. Jadi kota Manado itu sudah masuk dari tahun 80-an lah. 80-an itu sudah mulai masuk ke kota Manado. Yang pura yang ada di Tas ini namanya adalah Pura Jagadita Manado. Itu Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pura yang terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Pura ini dibangun tahun 91 dan diresmikan penggunaannya oleh pendeta Ide Perdana Gede Sanur yang beliau sudah almarhum itu tahun 1993. Kemudian selama kami berada di Sulawesi Utara dan juga di kota Manado ini, ya kerukunan antar umat beragama itu sangat terjaga dengan baik. Ya contohnya yang pertama, pada saat kami juga membangun pura tidak pernah ada masalah. Kemudian yang kedua, pada juga saat kami merayakan Nyepi, ya itu juga tidak pernah ada masalah. Jadi kerukunan antar umat beragama di kota Manado ini sejak kami berada di kota Manado dari tahun 84 itu terjaga dengan baik. Sebenarnya kami di Hindu itu tidak mengenal kiblat, tapi sembahyang itu pura rata-rata umumnya itu ya arahnya ke timur barat, ya itu matahari terbit dan juga utara itu gunung. Jadi disitulah karena apa, matahari terbit itu sumber energi, sumber kehidupan. Gua kalau gunung itu juga ya sumber kehidupan. Itulah dasarnya. Jadi kalau misalnya dari timur itu biasanya ya anak baru lahir suci bersih, itulah konsep kami. Kenapa tempat ibadah kami ya umumnya itu menghadap ke timur atau mencari gunung gitu. Kalau misalnya di dalam kitab Bhagavad Gita itu dianjurkan persembahan itu hanya yang pokok itu ya. Pokok itu adalah air, bunga, daun, buah-buahan, api, itu yang pokok. Nah, cuma Hindu itu kan berkembang, ada seni sehingga dari setiap daerah itu memang berbeda. Jadi kalau misalnya seperti daerah Bali, ya persembahannya seperti ini begitu. Daerah mungkin Jawa, daerah Kaharingan dan sebagainya ya seperti ini, tergantung dari tradisi daerah itu sendiri. Kemudian untuk tadi yang tidak bisa dilangkahi itu ya memang itu menyangkut etika sebenarnya ya. Jadi kan ada persembahan yang di atas, kemudian menengah dan ada di bawah. Jadi yang di bawah itu tidak jadi masalah. Dan memang itu setelah dianukan ya tidak jadi masalah. Biar dilangkahi itu tidak jadi masalah. Nah, yang di atas, menengah dan ke atas ini, itu yang tidak boleh. Kemudian persembahan itu sebenarnya kan ya itu untuk kita sebenarnya ya, untuk kita. Karena apa? Tuhan memiliki semuanya ini, begitu. Jadi Tuhan itu tidak memerlukan apa-apa, hanya kita saja berterima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang ada di dunia ini asalnya dari Beliau. Kami juga tentu sebagai umat yang meyakini dengan adanya Tuhan, tidak lupa juga mempersembahkan kembali kepada Tuhan agar berkat itu selalu ada.